Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali untuk pada kesempatan ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah, dan Pak Guru akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya. Nama Pak Guru adalah Nur Ahmad. Ya. Masih ingat ya di perkenalan itu. Dan materi ini silakan disimak karena di sesi ini ada pertanyaan di akhir dari video ini. Ya, silakan disimak lebih lanjut tentang wawasan Wiyata Mandala. Kita awali dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala, jadi ada 3 kata di sini yang perlu dipahami. Pertama, masalah wawasan. Itu berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu, terutama lingkungan. Ya. Kemudian wiyata itu berarti pendidikan. Sedangkan mandala itu berarti lingkaran atau bundaran atau bulatan atau lebih umum dikenal dengan lingkungan itu sendiri. Sehingga pengertian dari wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Berikutnya tentang tujuan dari Wiyata Mandala. Yang pertama, mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Berikutnya, harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Berikutnya, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan menghayati maupun menyampaikan nilai-nilai positif. Dan yang berikutnya, menjadi suri tauladan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini tujuan dari Wiyata Mandala. Selanjutnya, ada faktor utama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ini. Ya, perlu kita ketahui ya. Jadi 5 komponen penting ya, ada 5 komponen penting yang menjadi faktor utama untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Siapa saja itu? Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah peran guru. Yang ketiga peran sivitas akademika. Ini warga sekolah yang lainnya ya. Kemudian peran murid, siswa, kalian semua. Dan yang terakhir peran masyarakat di sekitar sekolah. Kita mulai penjelasan dari yang pertama, yaitu peran kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Ketiga, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS atau siswa perwakilannya ya, kemudian komite sekolah, kemudian tokoh masyarakat dan pihak keamanan setempat, atau istilah lainnya adalah dengan stakeholder sekolah, termasuk dinas terkait. Ya. Kemudian yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib sekolah yang ada. Yang ketujuh, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental ya, atau sewaktu-waktu. Ini intern antara guru, wali murid ya, maupun siswa. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah ya, seperti kegiatan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, PMR, paskibraka, rohis atau kronen Islam ya, tahfizul Quran, kemudian teater, kemudian olahraga yang lain ya seperti futsal, basket dan banyak lagi.
Berikutnya peran guru. Bapak Ibu guru memiliki peran yang pertama menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua menjadi tauladan di masyarakat, karena juga sebagai pamong, ya, guru dilihat, kemudian juga diamati oleh masyarakat, maka harus menjadi contoh tauladan. Kemudian guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang keempat, digugu dan ditiru. Digugu itu diikuti kata-katanya, ya. Kemudian ditiru itu diikuti, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga adalah peran sivitas akademika. Ini adalah warga sekolah yang lain. Di antaranya tata usaha atau karyawan harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, ya, piket atau penjaga malam, dan lain-lain, ya, harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Kemudian yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang berikutnya peran murid. Nah, ini kalian semua nih, ya, para siswa. Apa saja? Pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga madrasah atau sekolah yang lainnya. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman belajar. Kemudian juga yang tekun. Ya. Berikutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, termasuk menjaga nama diri kalian sendiri, ya, dimanapun berada ini, ya. Kemudian menjauhi narkoba, juga rokok dan minuman keras, ini dilarang. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, ya, karena ini milik bersama yang kita pakai bersama. Kemudian menjaga keamanan sekolah, ini jelas, ya. Nah, kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, ya, atau guru piket, ya, ke wakil kepala sekolah atau guru BK atau langsung kepada kepala sekolah. Dan yang terakhir, peran kalian sebagai siswa adalah memelihara lingkungan sekolah. Faktor utama tadi ada 5, yang terakhir adalah peran masyarakat. Apa peran masyarakat? Yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. PBM itu proses belajar mengajar sekolah, ya. Kemudian memberi saran, ide, masukan dalam pemajuan proses belajar mengajar. Kemudian ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah dan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian, sekolah sebagai kawasan wisata mandala atau lingkungan pendidikan itu harus menciptakan 10K, ya, 10K. Apa saja itu? Yang pertama adalah keamanan. Kemudian yang kedua adalah kekeluargaan. Yang ketiga kedisiplinan. Yang keempat kerindangan. Yang kelima kebersihan. Yang ketujuh atau keenam, keindahan. Yang ketujuh kelestarian. Yang kedelapan ketertiban. Yang kesembilan kesehatan. Dan yang kesepuluh adalah keteladanan. Nah, ini harus kita ciptakan di sekolah kita. Aman, kekeluargaan, disiplin, dan seterusnya, ya. Ini sama-sama kita. Berikutnya penggunaan sekolah. Kalau tadi kita menciptakan 10 kata tadi, maka sekarang bagaimana kita penggunaan sekolah? Sebagai lembaga pendidikan, sekolah tidak boleh digunakan untuk A. promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. B. tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. untuk propaganda politik atau tempat berkampanye partai politik itu tidak boleh.
Kemudian untuk syuting film atau sinetron tanpa izin. Tanpa izin, kalau diizinkan ya tidak masalah ya. Atau kalian ingin membuat film pendek untuk dokumenter silakan, tapi harus izin ya. Dan yang terakhir, kegiatan yang dilarang ini ya, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Baik, berikutnya Pak Guru akan jelaskan tentang mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Jadi pelaksanaan Wiyata Mandala ini dibagi dua tahap. Yang pertama ada tahap preventif, dan yang kedua nanti adalah represif. Tahap preventif yang pertama memelihara sekolah melalui 10K. Masih ingat tadi kan 10K, mulai dari keamanan, kekompakan sampai keteladanan. Berikutnya yang kedua menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Yang ketiga membentuk jaring pengawasan atau tim razia untuk menegakkan aturan tata tertib di sekolah. Kemudian yang keempat, menghilangkan bentuk peluncuran saat MPLS seperti ini ya, jadi tidak ada peluncuran insya Allah karena kita hilangkan dan tidak boleh. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang bermanfaat lainnya. Kemudian yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Untuk selanjutnya tahap represif ya, atau represif. Yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Ini jika terjadi perselisihan harus kita damaikan, tentu saja diproses juga dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Jangan dilanjutkan berkembang, ya, harus kita netralisir, kita cernihkan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Pihak berwajib ya. Yang keempat, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan atau bimbingan karir. Dan yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi tentang materi wawasan Wiyata Mandala. Dan selanjutnya silakan disimak di bagian terakhir ini, yaitu evaluasi atau pertanyaan yang harus kalian jawab dan dikumpulkan kepada pendamping kelompok. Evaluasinya atau pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama, apa pengertian Wiyata Mandala? Silakan nanti dicatat, ditulis ya. Yang kedua, sebutkan 5 komponen penting dalam Wiyata Mandala. Yang ketiga, sebutkan 8 peran murid dalam Wiyata Mandala. Tadi ada 10, tapi sebutkan saja 8. Yang keempat, apa saja 10K? Sebutkan. Dan yang kelima, tahapan apa saja dalam mekanisme Wiyata Mandala. Silakan dijawab pertanyaan ini. Dan sekali lagi, dalam lembaran kertas saja, dikumpulkan kepada guru pendamping kelompok kalian masing-masing paling lambat 2 hari setelah melihat video ini. Terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.